Yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana seperti biasa kali ini gua akan merangkum sebuah film yang lain dari film Jackie Chan. Dimana untuk edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Flashpoint. Film ini dirilis tanggal 2 Agustus 2007 yang disutradarai oleh Wilson Yip. Dan untuk sinopsisnya sendiri, film akan berkisah tentang dua polisi bernama Junma dan Wilson yang berusaha menghancurkan sebuah kelompok pengedar narkoba. Namun, kelompok pengedar narkoba tersebut yang terdiri dari 3 bersaudara bukanlah orang sembarangan. Banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. So, seperti biasa sebelum lanjut silakan di like, share, dan subscribe. Dan jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, kita mulai intronya dulu guys. Film dibuka dengan memperlihatkan aktor utama Donnie Yen yang berperan sebagai Junma tengah menghajar seorang petinju yang terlibat satu kasus namun bisa bebas karena tidak adanya bukti. Junma sendiri adalah seorang polisi yang sangat tegas dalam menangani suatu kasus dengan caranya sendiri. Terlebih jika tersangkanya bebas dengan hanya karena tidak adanya bukti, dia akan menghajar para bangsat tersebut dengan tangannya sendiri. Lalu scene berganti ke sebuah tempat hiburan malam di mana terlihat seorang pria dengan dikelilingi banyaknya wanita. Dia bernama Wilson. Wilson sendiri juga adalah bagian dari kepolisian yang mendapat tugas untuk menyamar sebagai bagian dari anggota triad yang dipimpin oleh 3 bersaudara, yang mana masing-masing dari anggota triad tersebut bernama Tiger, Kasa, dan yang paling tangguh bernama Tony. Mereka sedang berdiskusi membicarakan masalah narkoboy dengan bandar narkoboy lainnya. Lalu tak lama berselang, datanglah Junma dan anggota polisi lainnya, di mana Junma bermaksud untuk merazia tempat tersebut. Adegan berpindah di kantor polisi di mana Junma sedang disidang oleh atasannya karena beberapa kasus yang ia tangani, pelakunya selalu cacat hingga terkadang mati. Junma dianggap tidak mengikuti prosedur dalam bertindak. Namun dengan tegas Junma membantahnya karena menurut Junma sebagai tugas seorang polisi adalah menangkap penjahat dan sudah sewajarnya polisi bertindak keras untuk melindungi diri. Layaknya sultan pada umumnya, para triad menghabisi waktu luang dengan cara bermain golf. Lalu tak lama berselang mereka kedatangan tamu yaitu rekan sama pengedar narkoboy. Mereka datang untuk menagih barang kepada para triad yang belum dikirimkan. Terjadi ketegangan di antara mereka, sampai puncaknya ketua tersebut menghajar Wilson yang terlalu banyak bicara. Keesokan harinya, Wilson bertemu dengan Junma dan membahas masalah pada saat di bar tempo hari. Wilson menyalahkan Junma karena terlalu berlebihan saat menyerang dirinya. Namun itu dibantah oleh Junma karena menurutnya hal itu ia lakukan agar penyamarannya tidak diketahui. Seiring perdebatan berlangsung, datanglah Inspektur Huang yang memisah mereka berdua lalu kembali memberi tugas kepada Junma untuk melatih sebuah drum band dari para anggota kepolisian. Meskipun Junma tak suka dengan pekerjaan itu, mau tidak mau ia harus menjalaninya. Latihan pun dimulai, di mana terlihat Junma sangat emosi karena menurutnya para anggota drum band tidak fokus dalam berlatih. Sampai akhirnya ibunda dari Junma datang dan menasihati Junma sembari berpamitan padanya bahwa dirinya akan segera pulang kampung lebih cepat. Untuk itu Junma yang tak mau melihat ibunya pergi sendirian, akhirnya meninggalkan para anggota drum band tersebut dan pergi mengantarkan ibunya ke stasiun. Kembali ke Tony, setelah keributan antar triad, Tony pun mengadakan sebuah pertemuan dengan para bos-bos geng mafia yang mereka hajar tempo hari.
Di situ para bos kembali mengingatkan Tony untuk berbisnis dengan bersih dan tidak ikut campur urusan yang bukan wilayah darinya. Tony yang tak suka diatur, ia pun mengancam bos tersebut dengan cara akan membunuh anak dan istrinya, di mana terlihat Wilson dan Kaca yang sudah berada di TKP untuk siap menabrak anak dan istrinya. Tak mau anak dan istrinya mati, akhirnya bos tersebut pun menuruti kemauan Tony. Karena kinerja Wilson yang sangat bagus dan setia, Kak Sa pun menawari hadiah kepadanya sebuah pesta ulang tahun untuknya, karena mengingat ini adalah hari ulang tahunnya. Namun Wilson menolak tawaran Kak Cha karena ia ingin bertemu dengan seseorang. Sebagai gantinya, Kak Cha pun memberikan uang kepadanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, ia pun berusaha menelpon teman-temannya untuk menemaninya minum. Namun sayangnya, teman-temannya sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai akhirnya, ada salah satu wanita yang mau menemaninya, yaitu seorang gadis cantik bernama Julie. Julie sendiri adalah teman lama dari Wilson. Faktanya meski sudah lama tidak bertemu, ternyata Wilson dan Julie ini sudah suka satu sama lain sejak lama. Di mana hal itu bisa dibuktikan ketika mereka selesai berpesta, mereka berdua pun langsung bercumbu dan melewati malam bersama. Satu hal yang menarik, meski mereka adalah pasangan kekasih, namun ternyata Julie belum mengetahui bahwa Wilson adalah seorang polisi. Keesokan harinya, Wilson kembali bertugas untuk menemani Tiger membunuh seorang kompetitornya yang waktu itu ada di tempat golf. Tanpa ampun sedikit pun, Tiger dengan semangatnya menghajar orang tersebut. Tak tahan melihat aksi Tiger menyiksa orang itu, Wilson pun mencoba menghentikan aksi Tiger dengan cara berbohong bahwa ada polisi yang mendekat. Usaha Tiger membunuh pun pada akhirnya gagal. Fakta mengejutkan pun terlihat, di mana orang yang Tiger coba bunuh tadi, dia adalah buronan Inspektur Huang. Inspektur yang mengetahui hal ini sontak langsung memanggil Wilson. Dia mengingatkan Wilson untuk berhati-hati karena bisa saja dirinya ketahuan. Inspektur juga memanggil Junma untuk segera merencanakan penangkapan keluarga Triad saat ibunya ulang tahun. Tibalah hari di mana acara dimulai. Sebagai bentuk hormatnya, Wilson pun turut serta hadir untuk memberikan ucapan kepada sang ibunda. Terlihat Kak Sa dan Tiger yang tengah merayu ibundanya supaya mau makan. Polisi pun mengerahkan segala cara termasuk memperkuat bukti, di mana pihak polisi juga meminta bantuan dari para bos-bos yang pernah diancam Tony, di mana nantinya mereka akan memberikan kesaksian seputar kejahatan Triad. Di sini Tony mulai curiga karena tamu-tamu yang mereka undang tidak terlihat termasuk para bos-bos yang pernah mereka ancam. Wilson yang masih berada di lokasi coba menghubungi Junma lewat chat untuk memberitahu situasi terkini. Tony yang sudah mulai curiga, ia pun mengajak Kak Cha dan Tiger untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka pun pergi dengan merampok sebuah mobil milik tamu mereka. Wilson, Tony, dan Tiger pergi bersama untuk mengambil uang mereka yang disimpan di brankas. Sementara Kak Cha akan membawa ibunya kembali ke rumah. Tak lama setelah mereka pergi, barulah para polisi tiba di lokasi tempat acara ulang tahun tadi. Para polisi tersebut mendapati para korban yang sudah tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka semua bergegas mengejar para Triad. Setelah mengambil uangnya, Wilson diminta untuk mengunci pintunya karena Tony lupa menguncinya. Di saat itulah ia kembali menghubungi Junma untuk memberitahu keberadaannya sekarang. Dan saat kembali, ia sudah ditunggu Tony. Sepertinya, Tony sudah mengetahui kedok dari Wilson. Hal itu membuat situasi semakin mencekam bagi Wilson dan mau tidak mau, Wilson pun kembali melanjutkan perjalanannya. Aksi pengejaran pun membuahkan hasil di mana Inspektur Huang berhasil menemukan mobil Kak Cha dan menangkapnya. Tetapi di satu sisi, nasib Wilson pun sudah di ujung tanduk tatkala Tony benar-benar mengetahui kedoknya dan langsung meminta ponselnya untuk kemudian menghubungi Junma.
Wilson yang sudah mulai terpojok akhirnya dengan tekadnya melompat dari mobil tersebut. Atas kejadian itu, Wilson pun terluka parah dan ditemukan oleh orang bersepeda lalu dibawa ke rumah sakit. Julie yang tak tahu apa-apa tiba-tiba datang dan marah-marah ke polisi karena menganggap melibatkan Wilson di dalam urusannya. Akan tetapi dirinya langsung terdiam tatkala Junma memberitahu bahwa Wilson jugalah seorang polisi. Penelusuran Junma tak berhenti sampai di situ. Kali ini ia mencoba bertanya kepada ibunya tentang ketiga putranya. Namun sayangnya sang ibu sepertinya hilang ingatan. Ia tak sama sekali mengenali ketiga anaknya tersebut. Alhasil karena tak mendapatkan informasi apa-apa dari ibunya, Junma pun membawa ibunya ke panti asuhan agar ada yang mengurusnya di sana. Sementara itu setelah berhasil menangkap Kak Cha, ia dibawa ke persidangan untuk kemudian dimintai keterangan. Namun karena kurangnya bukti dan saksi, persidangan pun untuk sementara waktu ditunda. Waktu berjalan 3 bulan kemudian, terlihat Wilson sudah sembuh dan ia harus menerima takdir bahwa dirinya cacat. Ia juga dipensiunkan dari kepolisian. Dengan perasaan kecewa, Wilson pun meninggalkan Junma. Para triad pun sudah merencanakan untuk bersiap-siap pergi dari Hong Kong. Dan untuk melancarkan persidangan dari Kak Cha, mereka akan membunuh para saksi yang bisa mengancam kakaknya. Di mana terlihat upaya mereka akan membunuh Wilson dengan menyiapkan sebuah bom yang ditaruh di dalam ayam bakar. Ayam bakar tersebut nantinya akan dikirim ke rumah Wilson. Di satu sisi, Wilson sendiri sedang berbahagia tatkala Julie tengah mengambil anaknya. Lalu tak lama berselang, Inspektur Huang, Junma, dan rekan-rekannya datang membawakan hadiah berupa kursi terapi untuk Wilson. Lalu ketika sedang asik mengobrol, pengirim ayam tersebut pun datang. Mereka menyambutnya dengan sukacita tanpa tahu apa isi ayam tersebut. Dan benar saja, ketika Inspektur berinisiatif untuk memanaskan ayam tersebut, tiba-tiba bom itu meledak dan menewaskan Inspektur Huang. Sementara Julie harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Namun pada akhirnya pelaku pengeboman tersebut berhasil ditangkap dan disiksa oleh Wilson. Keesokan harinya, sidang pun dimulai, di mana ketiga saksi yang akan menghadiri persidangan tersebut, semuanya dibunuh satu persatu. Dengan ini, hanya tinggal menyisakan Wilson lah saksi terakhir yang masih hidup. Wilson sendiri terlihat masih di rumah sakit menjaga Julie. Di satu sisi, keadaan Julie pun mulai membaik. Julie meminta Wilson untuk mencarikannya makanan. Di saat itulah Tiger sudah tiba di lokasi yang membuka aksi pertarungan antara Junma dan Tiger. Julie sudah ditahan oleh Tony. Tony meminta Wilson untuk tidak bersaksi saat di persidangan nanti. Lalu sementara itu, kita kembali lagi ke pertarungan antara Jackie dan Tiger. Setelah pertarungan tersebut, Tiger pun tewas. Junma yang menyadari Julie diculik dan Wilson pun sudah pasti tidak akan bersaksi, ia dengan sengaja menunggu Kak Cha untuk keluar. Wilson sendiri yang sangat menyayangi pacarnya dan lebih mementingkan keselamatan pacarnya, memutuskan untuk tidak memberikan kesaksian dan dengan begitu,
Kaca pun dinyatakan bebas. Usai sidang, Wilson pun bergegas menyusul Julie di markas Tony. Junma yang paham akan situasi ini, ia pun menyandera Kaca untuk kemudian ditukar dengan Wilson dan Julie. Negosiasi pertukaran pun dimulai, di mana Tony dengan sengaja menembak Wilson dan mengenai bagian lengannya. Aksi tersebut membuat Junma marah dan membalasnya dengan menembak kuping dari Kaca. Hal itu membuat aksi baku tembak pun dimulai. Sementara Wilson dan Julie tengah dalam perjalanan menuju kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Wilson yang merasa hutang budi dan Junma memanglah teman sejatinya, ia pun memutuskan kembali ke lokasi dan meninggalkan Julie. Di sela-sela pertarungan, Wilson pun akhirnya tertembak, namun beruntungnya ia masih bisa selamat. Lalu tibalah pertarungan terakhir antara Junma melawan Tony. Film ditutup dengan adegan Junma mengendarai sebuah mobil lalu mengeluarkan quotes berupa kata-kata tentang pendapatnya sebagai polisi. Lalu film pun selesai. Oke bos, karena ini hanya selingan, besok kita akan kembali ke jalur utama kita, yaitu membahas film-film Jackie Chan kembali. So guys, thanks for watching, see you the next video, peace always and see you again man.